Bab 1361, Benggel Berlian. Di panggung kompetisi, Douluo darah menangis memandang Tang Wulin. Ekspresi wajahnya sama sekali tidak bahagia melainkan dia mengerutkan kening dan tampak lemah. Apakah dia mencoba membuatku mati rasa? Sementara Tang Wulin terkejut. Lawannya sudah mulai menyerang. Meskipun dia tidak bisa menggunakan jiwa bela dirinya. Dia mendapat dukungan dari teknik rahasia bawaan sekte tubuh dan garis keturunan Raja Naga Emas yang kuat. Dia menginjak tanah dengan kaki kirinya dan menembak seperti bola meriam saat dia langsung menghancurkan penghalang sonik. Tangan kanannya membawa tombak naga emas yang bersinar dengan cahaya keemasan. Ribuan sinar tombak meledak dan Golden Dragon Spear-nya yang mempesona secara alami melepaskan raungan nyaring. Itu melayang di udara dengan aura megah menuju Douluo darah menangis. Darah menangis Douluo Cutiange tiba-tiba mengangkat kepalanya pada saat ini ketika ujung bibirnya bergerak. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia tidak mengatakannya. Dia mengangkat tangan. Bertentangan dengan harapan. Tidak ada pedang di tangannya. Apa yang dia pegang di tangannya adalah gelang logam. Gelang logam berwarna putih dan segera setelah itu muncul. Itu bersinar dengan cahaya putih pijar. Sensasi aneh segera muncul dalam pengertian Tang Wulin. Dia merasakan Golden Dragon Spear-nya bergetar hebat. Kemudian, tiba-tiba itu terlepas dari kendalinya seperti seekor ikan melarikan diri dan Tousan using fingers-nya segera terganggu. Dentang. Dengan suara renyah. Tombak naga emas telah menempel pada gelang logam putih di tangan Cutiange. Ini. Sejak garis keturunan Raja Naga Emasnya terbangun dan dia mendapatkan tombak naga emas. Itu praktis telah menjadi bagian dari kehidupan Tang Wulin. Dalam pertarungannya, dia kalah dan ada juga saat dia tidak bisa mengalahkan lawan. Namun, tombak naga emas tidak pernah meninggalkan tangannya jika bukan karena serangan. Ini adalah pertama kalinya dan itu terjadi dengan cara yang aneh. Itu tak terbayangkan baginya. Juga, tombak naga emasnya perlahan menyusut karena menempel di permukaan gelang logam. Pada akhirnya, itu terhisap ke dalam benggel logam dan lenyap. Kerumunan bersorak memiliki mulut mereka ketika melihat adegan ini. Seluruh kolisem terdiam. Situasi apa ini? Apa yang baru saja terjadi? Wajah tersenyum Douluo Hujie juga bingung. Dia telah mempertimbangkan banyak kemungkinan. Tetapi dia tidak pernah mengharapkan hasil ini. Dalam pertempuran senjata, senjata Tang Wulin telah diambil oleh lawannya saat pertempuran dimulai. Bagaimana dia bisa terus bertarung sekarang? Tubuh pengisian Tang Wulin sudah di atas lawannya. Tapi dia tidak punya senjata. Kemudian, apa yang dia temui adalah tangan kanan Douluo Cutiange yang menangis darah. Aura pedang tajam yang sepertinya memiliki substansi datang secepat kilat. Itu membuat Tang Wulin lengah. Setelah kehilangan Golden Dragon Spear-nya, dia hanya bisa mengangkat kedua tangannya untuk membela diri. Teknik rahasia Tang Sek. Tangan giok misterius. Boom. Dia segera dikirim terbang. Aura pedang darah Douluo yang terkandung dan sepertinya dia menggunakan tangannya sebagai pedang. Namun, setelah terkena serangan itu, aura pedang yang terkandung di dalam dirinya memicu serangkaian ledakan berturut-turut. Setiap ledakan lebih kuat dari yang lainnya. Aura pedang yang sangat tajam tampaknya mampu benar-benar merobek-robek tubuhnya. Jika tubuh Tang Wulin tidak cukup tangguh, dia akan menderita cukup banyak kerugian. Permukaan kulitnya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Itu adalah dragon air yang padat. Dia telah berhasil meniadakan efek dari aura pedang. Namun, pada saat ini, perasaannya sangat terkejut. Itu tombak naga emasnya. Senjata ilahinya Golden Dragon Spear. Bahkan ketika dia menghadapi makhluk-makhluk abisal, dia bisa memukul ketakutan ke dalam hati mereka dengan tombak naga emasnya. Dia tidak berharap itu akan direnggut oleh lawannya dengan mudah. Apa itu gelang logam? Pada platform, Smiley Face Douluo Hujie memiliki jawabannya. Dia berbalik untuk melihat Dai Tianling di sampingnya dengan mata pudar. Suaranya pecah saat dia berkata, "Senjata suci kekaisaran, Diamond Benggel. Yang mulia telah menggunakan metode semacam itu hanya untuk menang. Ini praktis curang." Senjata ilahi Diamond Benggel tidak dibawa dari Douluo kontinen ketika Star Luo Empire didirikan. Itu berasal dari bintang Luo benua saat ini.
Itu adalah senjata ilahi Kekaisaran Star Luo Empire modern. Setelah migrasi besar Kekaisaran Bintang Luo saat itu, orang-orang datang ke benua ini dan secara alami dihadapkan dengan penolakan dari penduduk asli. Seorang penakluk harus selalu membayar harga. Pada saat itu, meskipun Kekaisaran Luo Bintang bukan tandingan Federasi Dou Luo, mereka tidak punya masalah berurusan dengan penduduk asli ini. Selama pertempuran besar, salah satu pemimpin suku mengeluarkan benggel berlian ini. Itu telah menyebabkan masalah besar bagi pasukan Star Luo Empire untuk sementara waktu. Objek ini memiliki kemampuan melahap yang luar biasa pada senjata apapun. Itu bisa melahap senjata apapun dan bahkan memiliki efek pada jiwa bela diri. Ada ruang kecil di dalam benggel berlian ini. Itu tidak besar, tapi itu adalah ruang yang sepenuhnya terputus dari dunia luar. Pada saat itu, 7 bintang Luo Empire titel Dou Luos dengan alat jiwa bela diri dilemahkan olehnya. Jika mereka tidak mengandalkan kekuatan Tuan Jiwa Binatang untuk mengalahkan pemimpin suku, tidak akan mudah bagi mereka untuk menaklukkan seluruh benua. Meski begitu, Kekaisaran Luo Bintang telah membayar harga yang besar. Setelah mereka mendapatkan benggel berlian ini, itu dianggap sebagai senjata ilahi Kekaisaran. Kaisar sendiri yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Dengan kemajuan perangkat jiwa, efek senjata ilahi ini tampaknya tidak signifikan. Ini karena kapasitasnya terbatas. Yang paling bisa dilakukan adalah mengandung senjata yang dimangsa dalam dirinya sendiri. Itu tidak bisa berkembang menjadi hal lain. Informasi yang mereka peroleh dari penduduk asli adalah bahwa benggel berlian ini berasal dari zaman purba. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Wajah tersenyum Dou Luo hanya mendengar tentang keberadaan senjata ilahi Kekaisaran ini. Tetapi dia belum pernah melihatnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyaksikan kemunculan senjata ilahi yang legendaris ini dalam keadaan hari ini. Juga, itu merupakan pukulan berat pada Tang Wulin pada saat pertama. Dia tanpa senjata dan dia harus menghadapi Hyper Dou Luo yang terampil dengan pedang. Dewa Pedang Generasi. Dia tidak bisa menggunakan jiwa bela diri atau keterampilan jiwanya. Bagaimana dia bisa bertarung? Dai Tianling duduk di sana dengan udara santai. Ketika dia membujuk darah menangis Dou Luo Chu Tiange untuk menggunakan berlian benggel, dia sudah meramalkan bahwa dia akan ditanyai oleh banyak pihak. Namun, dia tidak bisa terlalu peduli. Ini adalah pertempuran 5 dewa. Dari rasa hormat yang kami miliki untuk sekte guru Anda, wajar bagi kami untuk memberikan semua yang kami miliki. Berlian benggel juga merupakan senjata. Juga, pertarungan senjata tidak membatasi kontestan untuk menggunakan hanya satu senjata. Hu Jie tiba-tiba merasakan keinginan untuk memukul wajah kaisar yang menyeringai itu. Penonton juga tercengang. Meskipun tidak banyak yang tahu tentang keberadaan senjata ilahi Kekaisaran ini, para penonton dapat melihat bahwa dengan kemajuan seperti itu, tidak ada cara bagi Tang Wulin untuk melanjutkan pertempuran. Senjatanya telah diambil dalam pertempuran senjata. Bagaimana mungkin seorang judul Dou Luo yang mewakili Kekaisaran menggunakan taktik semacam itu? Bahkan jika dia memenangkan pertandingan ini, itu tidak akan terhormat. Tang Wulin menghela nafas. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Sepertinya Kekaisaran benar-benar takut aku menang lagi. Untuk berpikir bahwa mereka akan menggunakan metode seperti itu. Apa itu? Bahkan bisa menyedot Golden Dragon Spear-ku. Namun, apakah kalian pikir kamu menang hanya karena kamu berhasil melakukannya? Saat ini, dia tidak menyadari bahwa Dai Tianling telah menyetujui permintaan Tang Sek. Satu-satunya perubahan adalah diskon 10%. Sejak dia datang ke Star Luo Empire, dia dihadapkan dengan berbagai perlakuan tidak adil. Kekaisaran Luo Star telah menggunakan berbagai metode seperti mengumumkan kehadirannya di Kekaisaran melalui pertempuran 5 dewa. Ini telah membatasi gerakan Tang Sekte di Federasi bahkan lebih. Tang Wulin telah mentolerir semua ini. Bagaimanapun, dia harus memikirkan gambaran yang lebih besar. Karena kamu menginginkan pertempuran 5 dewa, aku akan berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa kamu. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia terkejut bahwa pihak lain telah menggunakan metode semacam itu. Meskipun dia memiliki pengendalian diri yang besar saat ini, setelah semua yang dia lalui,
Dia tidak bisa menahan perasaan marah pada saat ini. Ketika Tang Wulin sangat marah, ekspresinya akan sangat tenang. Namun, matanya akan sangat cerah. Ambil tombak naga emasku. Baiklah, ambil saja. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat matanya bersinar dengan listrik. Dia mengulurkan tangannya ke kedua arah. Sebuah cahaya berbentuk spindle muncul di hadapannya. Bab 1362, Pesawat Ulang-alik Space-Time Maha Kuasa. Darah menangis Douluo Chu Tiange di depannya tertegun oleh pemandangan itu. Apa itu tadi? Itu jelas bukan keterampilan jiwa. Pertempuran ini dilakukan di depan seluruh orang Star Luo. Sebagai Master Sekte Tang Sekte, Tang Wulin tidak akan mungkin melanggar aturan. Jika itu bukan jiwa bela diri atau keterampilan jiwa, maka itu harus menjadi senjata. Senjata berbentuk gelendong. Itu tidak terlihat seperti senjata tersembunyi. Juga tidak menyerupai senjata yang bisa digunakan dalam pertempuran langsung. Tepat ketika Douluo darah menangis ini bingung, dua sinar cahaya tiba-tiba terbang keluar dari benda berbentuk spindle. Mereka jatuh ke tangan Tang Wulin. Ketika kedua sinar cahaya ini muncul, pada awalnya tidak tampak signifikan. Namun, ukuran mereka dengan cepat membesar saat mereka terbang ke tangan Tang Wulin. Dalam sekejap mata, sepasang palu raksasa muncul di tangan Tang Wulin. Ini pasti palu raksasa. Selain itu, mereka juga terlihat akrab. Palu raksasa berwarna abu-abu kusam. Mereka tidak eye-catching, namun, mereka terlalu besar menurut standar apapun. Setiap palu raksasa memiliki panjang sekitar 5 meter. Diameter martil itu sudah 2,5 meter. Ketika Tang Wulin memegang mereka di tangannya, dia harus memegangnya dengan miring, atau mereka akan mengenai tanah. Sebagai master senjata, Douluo darah menangis menunjukkan ekspresi terkejut setelah hanya satu pandangan. Palu raksasa ini memiliki warna abu-abu yang tidak menarik, tetapi tidak semudah yang terlihat. Ketika dia melihat lebih dekat, dia memperhatikan bahwa mereka memancarkan sinar yang dalam. Mereka tampak berdenyut ringan dengan kehidupan karena mereka tampak menyusut seolah-olah mereka bernapas. Tidak mungkin. Pikiran itu nyaris tidak muncul di kepalanya. Darah menangis Douluo bahkan tidak punya waktu untuk berpikir ketika Tang Wulin terangkat dari tempat dia berdiri. Palu raksasa ini bukan senjata Tang Wulin. Mereka adalah Yuanen Yehui setelah dia berubah menjadi Titan Ape. Namun, Tang Wulin adalah orang yang memalsukan mereka. Palu raksasa itu sendiri terbuat dari bahan sederhana. Itu adalah bahan yang paling akrab dengan Tang Wulin. Itu tidak terlalu langka di antara logam langka. Tetapi ukurannya jelas untuk dilihat semua orang. Jika ukurannya harus dideskripsikan, menakutkan akan menjadi kata sifat yang paling pas. Berat palu perak besar yang begitu besar tidak terbayangkan. Juga, ini bukan 100 Refined atau grade 1 Thousand Refined Silver Hammers. Mereka adalah Soul Silver Forged Heavy Silver Hammer. Dengan bimbingan tunggal dan dengan Heavy Silver yang paling dikenal Tang Wulin, sangat mudah baginya untuk menempa jiwa mereka. Tang Wulin memperlakukan penempaan itu sebagai latihan menempa jiwa. Dia menyelesaikan penempaan mereka pada saat yang sama ketika dia menempa logam yang dibutuhkan oleh mechanya. Meskipun dialah yang melakukan penempaan, dia telah menggunakan cukup banyak waktu. Hanya sekte super dengan sumber daya yang kaya seperti Tang Sekte yang bisa memberinya bahan yang cukup untuk dipalsukan. Soul Forged Silver Hammer dengan ukuran sangat besar. Apa artinya ini? Palu Tang Wulin masing-masing beratnya lebih dari 2 ton. Palu kiri berbobot 200-670 kg sedangkan palu kanan berbobot 200-980 kg. Sedikit lebih banyak dan mereka akan melebihi 3000 kg. Dengan palu raksasa di tangannya, teror kekuatan mereka bisa dibayangkan. Sebagai pemalsu mereka, Soul Forged Metal akan terhubung ke Tang Wulin. Ketika dia menggunakannya, berat palu akan otomatis berkurang 30%. Ini adalah bagian yang menakutkan dari penempaan jiwa. Palu raksasa memiliki satu kualitas khusus, yang merupakan komponen tepat waktu. Mereka memiliki smash sebagai fitur khusus mereka. Tang Wulin melompat selusin meter di udara dengan satu lompatan dengan palu raksasa yang lebih berat dari 5 ton. Dia mengangkat kedua palu dan mengayunkannya ke arah Weeping Douluo Chu Tiange seperti bintang jatuh yang mengejar bulan.
Di peron, penonton wanita sedikit terkejut oleh pemandangan ini. Di mata mereka, Tang Wulin sangat tampan dan elegan. Dia praktis bisa memenuhi persyaratan mereka dari seorang pria. Tampan, anggun, dan halus. Penampilan yang bermartabat dan kekuatan yang kuat. Dia selalu mampu mengalahkan musuh yang kuat dan mendapatkan kemenangan. Namun, pemandangan saat ini jelas berbeda. Ini adalah waktu untuk menghibur imajinasi seseorang. Seorang pria yang sangat tampan dengan sepasang palu raksasa dan berat yang lebih besar dari tubuhnya melompat ketika dia mengayunkannya ke arah lawannya. Meskipun benda-benda ini tampaknya tidak pada tempatnya di tangan Tang Wulin, tindakannya tidak benar-benar tampan. Hanya satu Fanggel yang berjongkok di sudut kolisem yang menyaksikan ini dengan mata berseri-seri. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Wah, itu mengesankan. Sangat mendominasi. Itu liar. Saudara Wulin, Chu Tiange tidak dalam mood yang baik sejak awal. Sebagai master senjata, dia benar-benar memiliki keraguan tentang dipaksa untuk menggunakan item seperti Diamond Bangle ketika dia melawan lawannya. Itu mirip dengan curang. Dia juga kecewa karena dia tidak bisa bertarung dengan terhormat. Namun, perubahan tiba-tiba pada lawannya membuatnya bingung. Jelas, tombaknya yang kuat telah diambil olehnya sekarang. Tapi ada apa dengan palu raksasa ini? Apa senjata aslinya? Juga, bisakah benda berbentuk gelendong itu benar-benar menyimpan banyak objek? Pikirannya hampir tidak pudar ketika dia merasakan angin kencang datang ke wajahnya. Soul Forge Heavy Silver Hammer sangat berat. Selain itu, ada juga penambahan kekuatan Tang Wulin. Pemogokan sepasang palu raksasa membawa aura mengerikan. Palu raksasa belum mencapai target mereka. Tetapi tanah sudah mulai runtuh. Tabrakan langsung. Tidak mungkin itu terjadi. Darah menangis Douluo adalah pengguna pedang. Tidak peduli seberapa kuat basis budidayanya. Dia tidak akan berani langsung berbenturan dengan benda-benda berbobot tidak manusiawi ini dengan tubuhnya. Dengan gerakan cepat, dia dengan cepat mundur untuk menghindari palu Tang Wulin. Namun, lawannya bergerak lebih cepat dari yang dia kira. Tang Wulin sudah bangun dan menurunkan palu-palunya. Dalam keadaan seperti itu, tubuhnya tiba-tiba maju tanpa peringatan saat dia menyusul Douluo yang menangis. Lupduk, lupduk, lupduk. Suara detak jantung yang kuat bergema di seluruh kolisem. Dengan terhalangnya penghalang pelindung, penonton tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Namun, tubuh Douluo yang menangis darah jelas berhenti ketika esensi darahnya melonjak dalam dirinya. Sekte tubuh. Pikiran ini baru saja muncul di benaknya ketika visinya menjadi gelap. Palu sudah menimpanya. Karena tidak berdaya, darah menangis Douluo menggertakkan giginya dan mengangkat benggel berlian di tangannya. Dia mengaktifkannya dengan kekuatan jiwanya. Dentang. Palu kiri Tang Wulin terbang keluar dari tangannya dan menempel ke Diamond Bangle. Bagian paling mengerikan tentang senjata ilahi ini adalah selama dia mengaktifkannya, itu bisa merampas senjatamu terlepas dari seberapa kuat senjata itu. Namun, itu satu hal baginya untuk merebut palu itu. Pada saat yang sama ia menyambar palu. Darah menangis Douluo merasakan beban di tubuhnya dan palu raksasa itu jatuh ke tanah. Palu raksasa lainnya segera muncul di atas kepalanya. Meskipun benggel berlian ini bermanfaat, namun ada batasnya. Itu seperti alat penyimpanan jiwa. Setelah berat atau ukuran objek yang disimpan melebihi kapasitasnya, itu tidak bisa lagi melanjutkan fungsinya. Tanpa ragu, jiwa perak palu berat Forge Tang Wulin telah melampaui kapasitasnya. Palu kirinya direnggut entah bagaimana. Tapi itu tidak mudah untuk melahapnya. Merasa tak berdaya, tangan Douluo yang menangis darah menyala dengan cahaya ketika pedang yang tampak vintage muncul di tangannya. Pedang itu berwarna putih salju dengan garis merah yang mengalir di tengah-tengahnya seperti darah. Ujung pedang berdengung dengan cincin tajam saat dia mengetuknya ke palu raksasa. Kesadaran pedang tajam menusuk palu raksasa dan mulai membimbingnya. Dia ingin menggunakan momentum palu raksasa untuk memblokkannya ke samping. Namun, darah menangis Douluo hanya benar-benar memahami bagian menakutkan dari palu raksasa ini setelah pedangnya bersentuhan dengannya. Di bawah branding Tang Wulin, berat pertarungan nyata Soul Forge Heavy Silver Hammer sudah lebih dari 10.000 ton. Ketika Chu Tiange mengetuk palu dengan pedangnya, bilahnya segera ditekuk.
Kesadaran pedang atau Sword Soul tidak bisa menembus objek seperti itu. Kekuatan bergetar yang mengerikan meletus pada saat yang sama. Bahkan dengan basis kultivasi Weeping Blood Douluo, pedangnya hampir terbang menjauh dari genggamannya. Dia mengandalkan rebound dari pedangnya dan dengan cepat membuat jarak antara dia dan lawannya. Pada saat yang sama, dia menundukkan kepalanya dan melihat pedang yang dia hargai lebih dari hidupnya. Bab 1363, Gangguan Angin Palu Pemecah. Palu Perang. Meskipun pedang itu bukan jiwa bela dirinya, dia masih menamakannya pedang darah menangis. Itu ditempa dengan materi yang ditempa oleh Saint Craftsman yang dia temukan. Selain itu, logam buatan jiwa terbuat dari paduan roh. Pedang selalu berada di sisi Douluo darah menangis. Meskipun itu bukan jiwa bela dirinya, pedang telah membentuk aliansi dengannya. Saat ini, ia benar-benar takut bahwa pedangnya yang berharga akan kalah dari palu perkasa milik Tanggulin. Dia tidak berdaya karena dia tidak berhasil mengelak bahkan dengan manuver yang dia buat sebelumnya. Alasannya sederhana. Berlian Benggel terlalu berat. Meskipun palu perang menyusut dan ditahan di berlian Benggel, itu tetap berat. Masih menanggung lebih dari 30% dari berat awal. Beratnya 1000 kg. Berat 1000 kg tidak ada artinya bagi seorang Hyper Douluo. Namun, itu akan tergantung pada apa yang Hyper Douluo lakukan. Penambahan 1000 kg di tubuhnya tentu akan mempengaruhi kecepatannya. Palu kanan Tanggulin menyimpang dari jalurnya dan menghantam tanah. Boom! Seluruh kolisem bergetar hebat sekali. Dari kejauhan, orang dapat melihat bahwa palu perang sangat besar sebanding dengan tubuh Tanggulin. Penonton hanya menyadari kekuatan lawan Weeping Douluo saat palu mendarat di tanah. Palu perang menabrak Star Luo Kolisem. Itu meninggalkan lubang raksasa disertai dengan suara booming memekakkan telinga. Lubang itu berdiameter lebih dari 10 meter dan dalam 3 meter. Star Luo Kolisem nyaris tidak tahan terhadap ledakan itu. Tanggulin menggunakan palu sebagai batu loncatan untuk meluncurkan dirinya ke udara. Tubuhnya berputar setengah lingkaran di udara. Karena ia hanya dibiarkan dengan satu palu, ia mengubah postur tubuhnya dengan memegang palu dengan kedua tangan. Dia sama sekali tidak menggunakan trik apapun selain memutar palu di udara untuk memukul Douluo yang menangis. Semburan angin ofensif yang mengerikan mengikutinya. Di peron utama, Kaisar Dai Tianling yang sebelumnya berseri-seri bangga sekarang terpana menyaksikan adegan itu. Bahkan Enci yang sedang menonton tampak terpana saat ini. Apa itu? Apakah itu senjata yang digunakan oleh manusia? Apakah Anda yakin itu bukan senjata Mesya? Bahkan Mesya tidak mampu memegang senjata seberat itu. Bukan. Dai Tianling tidak berpikir bahwa Tanggulin akan mendapatkan sepasang senjata yang bahkan hampir tidak bisa ditangani oleh Benggel berlian. Sementara itu, Smiley Douluo yang duduk di sisi lainnya tertawa terbahak-bahak. Impresif. Itulah teknik Sekte Tang yang dikenal sebagai palu angin gangguan pemecahan. Dia benar. Saat ini, Tanggulin meluncurkan teknik Sekte Tang yang dikenal sebagai palu angin gangguan. Teknik palu digunakan untuk menempa kembali di awal. Tanggulin juga menggunakannya untuk pekerjaan menempa. Namun, efeknya sangat mengesankan ketika digunakan dalam pertempuran. Bagian yang paling menghebohkan tentang Disorder Splitting Wind Hammer adalah gaya sentripetal eksplosif yang dihasilkannya dari energi potensial yang disimpan dalam Soul Master, yang mirip dengan pegas yang terbungkus, kemudian disalurkan ke palu. Kekuatan lawan dilawan setiap kali oleh kekuatan yang jauh lebih kuat yang dilepaskan oleh palu. Tanggulin mengandalkan kekuatan kuat garis emas Raja Naga Emasnya di samping teknik rahasia bawaan Sekte Tubuh. Saat dia menggunakan palu perang untuk melepaskan hammer angin gangguan pemecahan, itu membuatnya menjadi musuh yang tangguh. Kekuatan Tanggulin sangat kuat dan kecepatannya sama cepatnya. Chu Tiange menjadi benar-benar tak berdaya dalam menggunakan pedangnya untuk pertempuran Tanggulin. Jika itu adalah pertempuran tanpa batas, dia akan menggunakan keterampilan jiwanya untuk menetralkan Tanggulin sebelumnya. Namun, ini adalah pertempuran senjata sehingga kedua lawan bisa menggunakan senjata paling dasar mereka dalam pertempuran. Baik Tanggulin dan Chu Tiange tidak diizinkan untuk menggunakan teknik pertempuran biasa mereka karena pembatasan penggunaan keterampilan jiwa.
Dia menjadi tidak berdaya ketika dihadapkan dengan palu angin gangguan pemecahan terutama setelah tabrakan sebelumnya. Dia hanya bisa mundur sambil menghindari serangan dan merenungkan langkah selanjutnya. Boom! Boom keras lainnya terdengar. Palu raksasa mendarat di tanah dan menciptakan lubang raksasa lain di tanah. Lubang itu bahkan lebih besar kali ini. Retakan menyebar ke segala arah. Kolisem bergetar hebat dalam gempa yang mengerikan itu. Rasanya seperti tempat itu akan runtuh. Para penonton berteriak ketakutan. Tang Wulin tidak mendengar teriakan saat ia berada di tengah-tengah medan perang. Dia melompat menggunakan palu perang sebagai pengungkit. Palu perang diayunkan untuk ketiga kalinya. Di peron, Aruheng tertawa terbahak-bahak. Saya hanya mengakui kepada murid junior saya dalam kompetisi kekuatan. Dia menikmati menggunakan metode pertempuran yang paling kejam. Ini tidak mungkin. Saya akan meminta dia memalsukan saya palu perang nanti. Saya akan belajar teknik palu ini juga. Benar-benar memanjakan diri. Hahaha. Sayang sekali bahwa Sima Jinci tidak ada di sana untuk bertengkar tentang hal ini dengannya. Kalau tidak, mereka akan terlibat pertengkaran sengit. Boom, boom, boom. Palu perang mengeluarkan suara memekakkan telinga yang semakin keras setiap kali. Tang Wulin memukul palu perang dengan ganas ke tanah berulang-ulang seperti seorang pembongkaran saat ia terus-menerus melepaskan kekuatan sentripetal dari palu. Hanya butuh waktu singkat baginya untuk meninggalkan bentangan panjang lubang-lubang raksasa dengan masing-masing lubang berturut-turut lebih besar dari yang sebelumnya. Darah menangis Douluo terus-menerus keluar masuk dalam upaya untuk menghindari palu. Namun, angin ganas yang dibawa oleh palu perang mulai mempengaruhi pergerakannya. Apakah ini benar-benar dapat dicapai dengan kekuatan manusia? Bahkan Yang Mulia Enci tidak mampu melakukannya. Tidak banyak dampak di awal. Kemudian, gempa yang dihasilkan oleh palu raksasa yang berdentum menjadi semakin kuat. Bahkan perisai pelindung melemah karena gempa. Pada saat yang sama, kolisem mulai goyah. Ini tidak mungkin. Kami tidak bisa melakukan ini lagi. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir seluruh kolisem akan runtuh. Ada beberapa ratus ribu orang di sini. Jika sesuatu terjadi, itu akan menjadi bencana besar. Darah menangis Douluo membuat keputusan untuk mengambil tindakan segera. Tidak ada yang tahu berapa lama serangan destruktif Tang Wulin akan berlanjut. Masalahnya adalah tidak ada yang bisa menahannya jika terus berlanjut. Chu Tiange menyaksikan tanpa daya ketika Tang Wulin mengangkat palu sekali lagi. Douluo menangis tidak berusaha menghindarinya kali ini. Sebaliknya, dia melompat ke palu perang dan menikam pedangnya ke udara. Dia tidak bisa melepaskan diri dari serangan Tang Wulin karena ledakan kuat dari palu perang Tang Wulin terlalu kuat. Saat ini, tempat itu mirip dengan bukit semut yang bisa runtuh dengan sedikit sentuhan. Cahaya pedang itu melesat keluar dari ujungnya dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, Wiping Douluo memutar tubuhnya seperti gasing yang berputar saat dia melesat ke udara. Seorang guru jiwa mampu terbang setelah basis budidayanya melampaui 7 cincin. Selama Wiping Douluo bisa terbang, dia tidak perlu takut dengan palu perang Tang Wulin. Dia berputar ke udara untuk memastikan bahwa efek yang disebabkan oleh palu perang akan berkurang ketika dia berangkat. Pedang itu menusuk ke udara untuk melepaskan semburan kekuatan traksi yang mengakibatkan palu berat Tang Wulin sedikit menyimpang dari bantalannya. Darah menangis Douluo mengepalkan giginya. Untuk sementara, tubuhnya terbawa angin kencang palu selama penerbangannya. Tubuhnya tenggelam tetapi dia berhasil melepaskan kekuatan jiwanya sepenuhnya. Inti jiwanya berkontraksi sebelum tiba-tiba mekar sekali lagi. Dia akhirnya menghindari angin busuk sebelum dia melonjak langsung ke langit. Rumbel. Palu perang menghantam tanah lagi. Debu mulai turun dari atas bintang Luo Kolisem. Ada banyak yang menghela nafas lega ketika mereka menyaksikan master senjata menghindari jangkauan serangan hammer angin disorder memecah. Paling tidak, mereka tidak perlu khawatir akan bahaya Tang Wulin yang menyebabkan kolisem runtuh. Sementara itu, tangkapan layar wajah Tang Wulin ditampilkan di layar besar. Orang-orang bertanya-tanya apakah itu dilakukan dengan sengaja. Palu perang itu mirip dengan pedang bermata dua. Itu sangat kuat tetapi konsumsi energinya sangat besar. Saat ini, Wiping Douluo telah pindah dari kisaran hammer angin disorder memecah. Kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran pada dasarnya ditentukan
Jelas bahwa Tang Wulin tidak tahan lagi. Konsumsinya yang besar, kurangnya keterampilan dalam memegang senjata, dan lawannya yang terbang ke udara akan menjadi penyebab kejatuhannya. Darah menangis Douluo terampil dalam aura pedang tak berbentuk darah menangis. Tang Wulin tidak akan mendapat kesempatan sama sekali. Namun, para penonton tidak melihat kekecewaan atau kelesuan di wajah Tang Wulin yang saat ini ditampilkan di layar besar. Sebaliknya, mereka melihat senyum. Senyum yang membuat orang merasa gelisah tanpa alasan. Kenapa dia tersenyum? Setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Kemudian, mereka menyaksikan Tang Wulin melonggarkan cengkeramannya dan melemparkan palu perak berat yang ditempa jiwa ke samping. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Douluo menangis yang sudah berlari ke langit. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. Aliran cahaya terang tiba-tiba melonjak ke atas. Bagaimana seharusnya orang menggambarkan sinarnya? Itu adalah pilar cahaya raksasa. Pilar cahaya yang tampaknya memenuhi seluruh langit sampai ke titik ledakannya. Ketika pilar cahaya naik, semua sumber cahaya di seluruh Kolisem tampak redup dibandingkan. Ketika dia berdiri di dalam area tunggu Kolisem, wajah Roh Kudus Douluo tiba-tiba berlinangan air mata ketika dia melihat penampilan pilar cahaya. Bab 1364, Atlas muncul kembali. Pedang yang dipegang oleh darah menangis Douluo bergerak melingkar saat tubuhnya tergantung di udara. Dia baru saja menyelaraskan napasnya dan di tengah memulihkan diri dari efek ledakan kuat palu perang sebelumnya. Namun, dia merasa seolah-olah dunia tempatnya sekarang tampaknya telah berubah tiba-tiba. Langit telah runtuh. Tentu saja, langit tidak benar-benar runtuh. Entah bagaimana, rasanya seperti langit runtuh. Pada saat berikutnya, tubuhnya jatuh turun dari langit. Dia jatuh bebas. Dalam waktu singkat, dia akan membanting keras ke tanah. Aliran cahaya keemasan menyilaukan melonjak ke atas untuk menahan tubuh Douluo yang menangis darah. Sinar keemasan menyilaukan itu menghantam tubuhnya dengan tepat. Pada saat berikutnya, Tang Wulin sudah tiba sebelum Douluo menangis. Pada saat yang sama, tombak putih bersih di tangan Tang Wulin menghubungi pedang yang dipegang di dada Weul Douluo. Ding! Pedang hancur karena suara ding. Douluo menangis terbang ke langit dengan darah berceceran di seluruh. Tombak putih bersih telah berhenti di tenggorokan Weeping Douluo. Tang Wulin bisa merenggut nyawa menangis Douluo dengan memajukan tombaknya sedikit lagi. Perubahannya begitu cepat sehingga melebihi apa yang bisa dilihat mata. Semua aksi dari saat Weeping Douluo membebaskan diri dari disorder Splitting Wind Hammer sampai dia benar-benar dikalahkan oleh Tang Wulin hanya butuh beberapa detik. Meditasi dan latihan mental yang dilakukan selama beberapa hari terakhir dimaksudkan untuk ledakan total pada saat ini. Tang Wulin telah memenangkan pertempuran keempat dari pertempuran 5 dewa. Pertempuran senjata. Tang Wulin memegang Douluo menangis di satu tangan, sementara tangan lainnya memegang tombak. Dia turun dari langit ke tanah sebelum dia meletakkan Weeping Douluo yang pucat di sisinya. Tang Wulin mengangguk ke arah Douluo menangis. Lalu dia mundur beberapa langkah. Semua orang di tempat itu terkejut. Tak terbayangkan mereka tidak akan terpana. Semuanya terjadi secepat kilat. Adegan itu melampaui kata-kata. Di platform utama, bahkan wajah tersenyum Douluo Hujie yang berseri-seri dengan gembira sebelumnya kini menjadi sunyi. Enci duduk tegak saat dia menatap dengan tatapan tajam pada tombak putih bersih di tangan Tang Wulin. Tanda yang tertulis pada tombak berkilau dengan cahaya yang khas. Warna dan lampu berkilau dan memancarkan perasaan yang tak terlukiskan. Rasanya seperti mencapai puncak seluruh planet Douluo. Penonton tidak bisa memahami. Bagaimana mungkin semua pembangkit tenaga listrik di atas pangkat judul Douluo tidak tahu apa yang terjadi. Enci menggumamkan beberapa kata. Itu adalah Atlas Divine Spear. Kehilangan kita dibenarkan. Demikian pula, Weeping Douluo memandang Tang Wulin dengan linglung. Saat dia melihat tombak ilahi yang telah mengalahkannya, tidak ada kekecewaan atau rasa sakit di matanya kecuali kerinduan dengan emosi yang sulit untuk dijelaskan. Terima kasih. Dia membungkuk memberi hormat kepada Tang Wulin untuk mengucapkan terima kasih. Dia kemudian berbalik dan pergi. Dia ingin berterima kasih kepada Tang Wulin karena dia telah menyaksikan tombak ilahi nomor 1 di dunia dengan matanya sendiri. Dia tidak merasa kecewa karena kalah dari tombak ilahi.
Dengan basis kultivasi dan kemampuannya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantang tombak ketika master asli tombak ilahi ada di sekitar. Hari ini, dia memiliki kesempatan untuk, setidaknya, memberikan kesaksian tentang keberadaan tombak ilahi ini. Tang Wulin perlahan mengangkat tombak putih murni di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Kebanggaan mewakili Atlas segera menghembuskan dadanya. Pertempuran ini tidak mewakili kemenangan Sekte Tang tetapi Shrek. Itu adalah kemenangan tombak Dewa Atlas yang diberikan kepada Tang Wulin oleh Atlas Douluo. Kekaisaran Luo Star memiliki rahasia dalam yang mengakar. Dan mereka memiliki benggel berlian yang ajaib. Di sisi lain, Tang Wulin adalah Master Sekte Tang yang terpilih dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek. Dengan akrual lebih dari 10.000 tahun dari dua organisasi besar, Tang Sek dan Shrek Academy. Bagaimana mungkin Tang Wulin mungkin kekurangan rahasia dalam? Tang Wulin telah memperoleh 3 senjata ilahi termasuk Golden Dragon Spear, Atlas Divine Spear, dan Space Time Shuttle. Itu sebabnya dia sangat percaya diri dalam pertempuran senjata. Bahkan jika dia gagal menggunakan Atlas Divine Spear untuk mengalahkan lawannya, dia masih bisa menggunakan pesawat ulang-alik Space Time Maha Kuasa. Namun, hasilnya ternyata ideal. Sejak Atlas Douluo mati dalam pertempuran untuk melindungi seluruh Shrek, Atlas Divine Spear belum berkembang dengan cahaya sampai hari ini. Tidak hanya Tang Wulin, tetapi semua Shrek Six Monsters di platform memiliki mata berkabut dengan air mata mengalir di wajah mereka. Mereka menyaksikan bagaimana Atlas Douluo telah mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka. Jika bukan karena upayanya untuk melindungi mereka dan siswa lain dari Akademi Shrek, amunisi jiwa tetap peringkat God Killer tidak mungkin membahayakan Atlas Douluo karena ia memiliki basis kultivasi terkemuka di dunia. Dai Tianling menghembuskan nafas kotor. Tiba-tiba dia merasa perlu mengubah pola pikirnya. Dia tidak berbicara atau mengungkapkan kekecewaan dan kemarahannya. Dia hanya berdiri dan meninggalkan platform utama. Sebelum pertempuran 5 dewa dimulai, siapa yang mengira Tang Wulin, seorang bocah lelaki yang baru berusia lebih dari 20 tahun, dapat mencapai ini? Dia tampaknya memenangkan setiap pertempuran dengan cara yang berbahaya. Dan dia meraih kemenangan dengan membalikkan gelombang di hampir setiap pertempuran. Pada akhirnya, ia memenangkan semua pertempuran. Dia mungkin tidak memiliki rahasia batin yang cukup. Tetapi dia tidak mungkin mencapai semua kemenangannya hanya dengan keberuntungan. Lebih penting lagi, setelah kemenangan berturut-turut dalam pertempuran, kekayaannya tampaknya menumpuk hingga puncaknya. Pada saat sebelumnya, Dai Tianling merasa tidak pasti tentang partisipasi Enci dalam pertempuran besok untuk pertama kalinya. Berapa banyak kartu truf yang dimiliki Tang Wulin? Bisakah gurunya mengalahkan Tang Wulin di pertempuran besok? Apakah tingkat keberhasilannya 100%? Sepertinya konsep 100% tidak ada di dunia saat ini. Dai Tianling hanya bisa tersenyum pahit saat ini. Adegan pertempuran itu diputar ulang. Itu adalah pertempuran yang hampir tidak mengasyikkan tetapi tentu saja dipenuhi dengan suara memekakkan telinga. Tang Wulin adalah pejuang yang lebih ofensif di seluruh pertempuran. Lubang-lubang raksasa yang ditinggalkannya di tanah adalah bukti khas dari hal itu. Adegan itu dimainkan sampai saat terakhir ketika senyum mengerikan Tang Wulin membeku di layar. Tidak diragukan lagi. Hadirin sudah tahu senyumnya sekarang. Tang Wulin sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan lawannya untuk mencapai kemenangan. Itulah alasan senyum riangnya. Pada kenyataannya, serangan Disorder Splitting Wind Hammer sebelumnya adalah untuk mempersiapkan momen terakhir. Dari banyak taktik pertempuran yang digunakan oleh Tang Wulin, menggunakan palu perak berat yang ditempa jiwa adalah salah satu taktik. Ketika lawannya memegang Diamond Bangle untuk melahap Golden Dragon Spear, dia menyadari bahwa dia harus menggunakan senjata yang lebih kuat dalam pertempuran. Hanya ada satu tujuan menggunakan palu angin gangguan untuk memulai serangan berkelanjutan. Justru untuk memaksa lawan terbang. Manipulasi Tang Wulin atas Atlas Divine Spear tidak mungkin dapat mengukur penanganan Atlas Douluo terhadapnya. Namun, dia masih bisa menggunakan sejumlah pengaruh terhadap tombak ilahi. Jika tidak, Yunming tidak akan menyerahkan tombak padanya. Atlas Divine Spear meluncurkan larangan penerbangan.
Bahkan pembangkit tenaga listrik limit Douluo peringkat akan dianggap tidak mampu terbang ketika Atlas Divine Spear meluncurkan larangan penerbangan. Pembangkit tenaga listrik akan jatuh dari langit jika dia berada dalam jangkauan tombak. Bagaimana mungkin Weeping Douluo memperkirakan perubahan mendadak dan tak terduga? Di sisi lain, Tang Wulin sangat siap. Dia berencana untuk melanjutkan larangan penerbangan dengan jalur raja untuk mengalahkan lawan dengan cepat. Darah menangis Douluo dipukuli dengan sangat cepat sehingga dia bahkan tidak tahu apa yang menimpanya. Ini adalah manfaat dari senjata ilahi. Selain itu, Atlas Divine Spear memiliki aura yang terakumulasi selama bertahun-tahun oleh Atlas Douluo. Itu juga dikenal sebagai tombak ilahi yang tak terkalahkan. Dengan menggunakannya untuk meluncurkan King's Path, Tang Wulin mampu memancarkan kekuatan superior tanpa bentuk yang mengalahkan lawannya. Karena pembatasan dalam menggunakan keterampilan jiwanya, Douluo darah menangis dibuat sama sekali tidak mampu menggunakan kekuatan pedang dewanya. Darah menangis Douluo kalah pahit dalam pertempuran. Tetapi dia tidak bisa mengeluh. Itu karena dia memprakarsai penggunaan senjata ilahi untuk mengganggu kompetisi. Itu adalah kesalahan kekaisaran. Setelah kembali ke pengadilan, Tang Wulin menerima tombak naga emas dan palu perang dari Weeping Blood Douluo. Tang Wulin masih menunjukkan hormat pada master senjata. Aku minta maaf karena mengalahkanmu dengan cara ini. Bab 1365, Ibu Baptis. Darah menangis Douluo menggelengkan kepalanya. Aku yang harus minta maaf. Yang mulia meminta saya berkali-kali. Jadi saya tidak punya pilihan. Jika ada kesempatan, saya berharap dapat belajar tentang teknik tombak dari Anda. Saya harus menganggapnya suatu kehormatan telah dikalahkan oleh tombak Dewa Atlas hari ini. Di masa lalu, saya ingin mengkultivasi diri sendiri sejauh saya bisa menantang tombak ilahi suatu hari. Namun, ketika Atlas Douluo akhirnya menjadi yang terbesar di dunia, saya mengerti bahwa saya tidak akan memiliki kesempatan dalam hidup ini. Sedikit yang saya tahu bahwa saya akan melihat Atlas Divine Spear-nya hari ini. Jadi usaha saya tidak sia-sia. Seharusnya saya berterima kasih atas kesempatan ini. Tang Wulin berbicara sambil tersenyum. Kamu terlalu sopan. Aku pasti akan mencari bimbingan darimu jika aku punya kesempatan. Pasti akan bermanfaat baginya untuk belajar dari Dewa Pedang. Tang Wulin benar-benar berharap bahwa dia bisa bertarung melawan prospek seperti Weeping Blood Douluo dan Huang Zhengyang karena itu akan sangat membantu untuk kenaikannya. Saya telah menang. Saya menang sekali lagi. Kemenangan beruntun melalui keempat pertempuran. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan Yang Mulia tentang ini sekarang. Besok akan menjadi pertarungan terakhirku. Aku akan bertarung melawan yang terbaik yang ditawarkan Star Luo Empire. Dia adalah prajurit paling kuat di sini. Pemenang dan pecundang dari pertempuran ini tidak masalah lagi. Aku sudah membawa kehormatan ke Akademi Tang Sekte dan Shrek seperti yang seharusnya. Lebih penting bagiku untuk menikmati proses pertempuran sekarang. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis saat memikirkan hal ini. Dia dipenuhi dengan antisipasi untuk pertempuran besok. Terima kasih. Douluo menangis pergi dan Roh Kudus Douluo berjalan dari samping. Dia tiba di depan Tang Wulin dan memeluknya dengan lembut. Tang Wulin menghela nafas dengan lembut. Aku harus berterima kasih. Jika bukan karena Master Pavilion, tidak ada dari kita yang akan berada di sini sekarang. Yali mengeringkan air matanya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia akan membuat pilihan yang sama jika dia diberi kesempatan lain. Dan aku juga tidak akan menghentikannya. Saya sangat sadar bahwa, jika saya mencegahnya pada saat itu, saya mungkin bisa memengaruhi keputusannya. Tetapi saya tidak bisa melakukannya. Di Shrek, kita bisa kehilangan guru kita. Tetapi kita tidak akan kehilangan siswa kita. Ini adalah peraturan akademi. Para guru akan selalu memberikan hidup mereka untuk melindungi setiap murid. Ini karena kalian semua adalah masa depan Shrek dan masa depan benua. Mata Tang Wulin memerah segera setelah mendengar kata-kata Roh Kudus Douluo. Itu benar. Entah dari pelataran luar atau dalam. Tidak ada satupun siswa Akademi Shrek yang mati meskipun kehancuran yang mengerikan yang dibawa oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Para guru yang telah jatuh dengan cepat. Dengan hanya beberapa yang selamat yang tersisa.
Kata-kata Roh Kudus Douluo bukan hanya moto karena dia bisa melihat kebenaran mereka tepat di depan matanya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan rasa terima kasih yang mendalam. Yang mulia, kehormatan dan warisan Shrek tidak akan pernah berakhir. Kami juga akan memberikan hidup kami untuk melindungi setiap siswa di masa depan. Kami akan memastikan bahwa kemuliaan Shrek tidak akan pernah mati. Yali mengangkat tangannya dan membelai wajah Tang Wulin. Kamu bisa memanggilku, Bibi. Yunming dan aku tidak punya anak. Dan kami seharusnya mengambil Naer sebagai putri kami sendiri. Namun, dia pergi tanpa jejak. Ketika kamu mengambil tombak atlas ilahi dan memancarkan kejayaannya pada dunia sekali lagi. Aku sudah menganggapmu sebagai anakku. Tang Wulin terasa hangat di dadanya. Tidak, aku tidak ingin memanggilmu, Bibi. Orang tua saya sudah tidak ada lagi. Saya ingin tahu apakah saya bisa mengakui Anda sebagai ibu angkat saya. Roh Kudus Douluo tertegun sejenak. Dan tak lama kemudian, air matanya yang baru berhenti mulai mengalir di wajahnya sekali lagi. Bukannya dia lemah, tetapi karena dia merasa sulit untuk mengendalikan emosinya setelah melihat tombak Atlas Divine pada hari ini. Selain itu, kata-kata Tang Wulin menyentuh hatinya pada intinya. Baik dia dan Yunming sangat mencintai Naer bertahun-tahun yang lalu. Karena infertilitasnya, dia pernah melakukan beberapa upaya untuk mencari tahu apakah Naer bersedia menjadi putri angkat mereka. Namun, Naer menggunakan segala macam metode untuk menolak setiap waktu. Tentu, dia dan Yunming tidak ingin memaksakan apapun pada Naer. Tidak mampu mengandung anak selalu menjadi salah satu penyesalan terbesar di hati Yali. Sudah sekian lama, dia kesakitan sehingga dia tidak bisa melahirkan anak untuk Yunming. Bagaimana mungkin dia tidak tersentuh oleh kata-kata Tang Wulin? Tang Wulin mundur 2 langkah dan berlutut di hadapan Roh Kudus Douluo seperti sedang menyembah dewa. Dia memberinya 3 kowtow dengan hormat. Ibu. Di momen singkat itu, Yali diliputi oleh emosinya. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan memeluk Tang Wulin dengan erat sambil menangis terseduh-seduh. Sejak kematian Yunming, dia merasa seperti kehilangan jiwanya. Jika bukan karena kebangkitan Shrek, dia pasti sudah mencoba untuk bergabung dengannya. Dia tidak perlu menekan emosinya karena tidak ada yang bisa dia sembunyikan. Hatinya telah mati bersama Yunming. Bukan karena dia tidak ingin menangis di masa lalu tetapi dia mendapati dirinya benar-benar tidak mampu melakukannya. Meskipun dia masih hidup, dia merasa mati di dalam seperti mayat yang berjalan. Seolah-olah panggilan Tang Wulin menariknya kembali ke dunia ini dari dunia lain. Seolah-olah warnanya dipulihkan dalam hidupnya. Dan dia memiliki harapan sekali lagi. Bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya dalam situasi ini? Ketika mereka berpelukan, ada orang lain selain Roh Kudus Douluo yang berlinangan air mata. Sesosok menawan berdiri diam-diam di luar pintu. Berjuang untuk menahan perasaannya. Ibu. Aku juga ingin memanggilmu, Ibu. Tapi saya tidak bisa. Dengan susah payah, Gu Yuena menahan dirinya dari menangis dengan keras. Dia dengan cepat berbalik dan lari. Dia tidak memiliki keberanian untuk tetap. Dan dia khawatir bahwa dia akan kehilangan kendali atas emosinya. Rasa sakit yang dia rasakan di lubuk hatinya tak kalah dari Yali. Tang Wulin tidak menghentikan Yali dari memegangnya. Mendengarkan isakannya yang berat, dia tidak bisa menahan air mata dari matanya. Untuk beberapa waktu, dia merasakan bahwa Yali berada dalam kondisi hening yang mematikan. Dan dia telah mencoba mencari cara untuk membangkitkan vitalitasnya. Pada saat itulah, ketika dia diliputi oleh emosi, dia berbicara tentang pikiran dan perasaan terdalamnya tanpa disadari. Dia dipenuhi dengan rasa terima kasih. Kemampuannya untuk menangis menandakan bahwa dia akhirnya kembali ke dunia manusia. Apakah ada hadiah yang lebih besar dari ini? Isak tangis Yali mengubah auranya. Simpul emosi yang terpendam di dalam hatinya akhirnya mengendur. Sementara emosinya, kekuatan jiwanya, dan rohnya semuanya berfluktuasi dengan kuat. Gambar mulai muncul di sekitarnya. Ada adegan mereka berdua berpegangan tangan ketika mereka masih muda dan mereka berkeliling seluruh planet. Ada juga visi dia memegang tangannya saat mereka melayang di langit di atas laut. Cahaya yang mengelilingi mereka tiba-tiba redup. Tang Wulin heran menemukan bahwa ia telah tiba di dunia suci yang benar-benar berwarna putih.
Nyanyian pujian yang tak terhitung jumlahnya bergaung di sekitarnya. Dia menemukan bahwa bahkan jiwanya telah dibersihkan oleh suara itu. Gambar-gambar yang terwujud tumbuh lebih besar sementara semua kelesuan dan emosi negatif Tang Wulin lenyap tanpa jejak dalam baptisan fluktuasi suci. Nyanyian itu terdengar lebih jelas dan lebih jelas sementara dunia putih terus berkembang. Tang Wulin merasa seolah-olah dia berdiri di langit menatap orang-orang biasa sementara mereka menatapnya di langit di atas mereka. Itu adalah kedatangan malaikat yang suci dan murni. Bukankah itu tepatnya Yali? 8 pasang sayap berbulu menyebar dari punggungnya dan mengepak dengan lembut. Lingkaran suci mengelilingi tubuhnya sebelum menyebar keluar ke sekitarnya. Semuanya dimurnikan. Perasaan yang dipancarkan oleh fluktuasi suci tidak bisa dilukiskan. Seolah-olah pintu emas yang bersinar telah muncul di langit. Meskipun tertutup rapat, rasanya seolah seseorang bisa menuju ke dunia lain dengan mendorong pintu terbuka. 8 pasang sayap mengepak lembut di punggungnya. Dan wajah Yali dipenuhi dengan kelembutan. Sayapnya mencabut dan melilit Tang Wulin. Tang Wulin mendengar suaranya saat dia dikelilingi oleh energi suci. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk melindungimu. Anakku. Saudara Ming. Kami punya anak sekarang. Dia mengangkat tangannya perlahan dan menggunakan jari telunjuk kanannya untuk dengan lembut menyentuh dahi Tang Wulin. Dalam sepersekian detik itu, Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh lautan rohnya mendidih. Dia merasa seolah-olah lautan rohnya yang besar dibersihkan hanya dalam satu saat. Seketika, efek residu dari transformasi naga darah menghilang tanpa jejak. Yang lebih aneh lagi adalah tulang, meridian, inti naga, dan inti jiwanya semuanya terasa bersih. Rasanya luar biasa. Kekuatan jiwanya belum meningkat, tetapi dia bisa mengatakan bahwa dia berbeda. Tubuhnya memiliki perasaan kemurnian sejernih kristal. Itu adalah berkat Tuhan. Tang Wulin tidak menyadari bahwa ini adalah berkat Tuhan yang diberikan kepadanya oleh Yali. Bagian yang paling kuat dari berkat Tuhan adalah kemampuannya untuk mencerahkan pengguna. Menjadikannya memelihara kemampuan Tang Wulin untuk memahaminya. Selain itu, berkat Tuhan juga efektif untuk menjaga seseorang tetap aman. Ini hampir seolah dia memberi Tang Wulin kehidupan ekstra. Roh Kudus Douluo hanya bisa menggunakan berkat Tuhan sekali seumur hidupnya. Selain itu, dia hanya bisa menggunakannya ketika dia dalam kondisi khusus ini. Bersambung.